Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan iman. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kebutuhan terbesar kami adalah mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti maksud daripada firman Tuhan ini dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita di malam hari ini yakni percaya dan bertindak. Ayat renungan terambil dalam kitab Matius 17 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara bisa membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 17 yang merupakan ayat renungan kita, terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang seseorang yang datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Dia berkata kepada Yesus bahwa Tuhan, kasihinilah anakku. Anaknya ini sakit ayan dan dia sangat menderita. Ketika anaknya ini sakit, ia sering terjatuh ke dalam api dan juga sering terjatuh ke dalam air. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh orang tuanya agar anak ini boleh sembuh. Dan salah satunya yaitu dengan membawa anaknya kepada murid-murid Yesus untuk dapat disembuhkan. Tetapi pada akhirnya anak ini tidak dapat disembuhkan oleh murid-murid Yesus. Maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Kemudian mereka membawa anak itu menghadap Yesus dan anak itu pun disembuhkan oleh Yesus. Dari pelajaran kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa anak ini dapat disembuhkan oleh karena iman dari orang tuanya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa murid-murid Yesus tidak mampu untuk menyembuhkan anak tersebut? Padahal murid-murid Yesus ini sudah sangat lama dengan Yesus. Mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan. Lantas mengapa mereka tidak bisa menyembuhkan anak tersebut? Jawabannya hanyalah sederhana, bahwa murid-murid Yesus ini tidak percaya atau kurang percaya. Mereka kurang memiliki iman sehingga mereka tidak dapat menyembuhkan anak tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus telah berjanji kepada kita semua bahwa Yesus akan memberikan kepada kita sebuah janji keselamatan. Ketika kita percaya kepada hal-hal yang Yesus lakukan, perkara-perkara yang Yesus lakukan, maka kita akan menerimanya. Nah, sama seperti seorang yang lumpuh di Bethesda, ketika dia sudah sakit begitu lama, yaitu 38 tahun, dan dia menantikan kesembuhan, di saat itulah Yesus melihat penderitaannya. Dan Yesus menyatakan kepada dia bahwa bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang sakit ini pun bisa saja berkata kepada Yesus bahwa Tuhan, jika engkau membuatku sembuh, aku akan menuruti firman-Mu. Tetapi bukanlah hal itu yang ia lakukan. Ia percaya kepada firman yang Yesus sampaikan. Dia percaya bahwa ia telah disembuhkan dan akhirnya ia segera bangkit. Ia mau berjalan dan ia pun bisa berjalan. Dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan memberikan dia kuasa untuk disembuhkan. Itulah percaya dan bertindak. Lantas apa yang menjadikan manusia kurang percaya kepada Tuhan? Alasannya adalah oleh karena kita sering merasa kurang, oleh karena kita merasa kita sebagai seorang yang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengatakan di dalam kitab Yesaya 1 ayat 18 bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, ia akan menjadikan putih seperti salju. Yesus berjanji untuk memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Jika kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, jika kita menyingkirkan dari dalam hati kita segala dosa-dosa kita, dan kita memutuskan untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membasuh semua dosa-dosa kita dan memberikan kita hati yang baru.
Saudara-saudaraku, inilah janji Kristus kepadaku, kepada saya, dan kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita percaya kepada kasih Kristus. Kita percaya kita harus memiliki iman yang kuat kepada Kristus dalam wujud tindakan kita, dan pada akhirnya kita akan melihat mujizat-mujizat besar yang Yesus dapat lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya kita selalu ada dalam naungan kasih dan penyertaan Yesus. Baik, di saat ini kita akan berdoa, dan mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan yang telah menguatkan iman kami. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk berimankan kepada Tuhan yang diwujud menyatakan dalam tindakan kami, sehingga ya Bapa di surga kami bisa melihat mujizat-mujizat luar biasa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kami. Apabila para pendengar firman Tuhan ini memiliki pergumulan hidup mereka, kiranya Tuhan menseningkan telinga pengasihan Tuhan untuk menjawab segala doa dan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan mau selalu memberkati dalam setiap kehidupan masing-masing pribadi kami, agar kami boleh diberkati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Bapa mau sempurnakan doa kami di saat ini. Tuhan menjaga kami semua sepanjang hari ini, di sepanjang malam tidur kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, menjawab doa kami seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.